Selanjutnya kita coba masukkan efek di dalam objek-objek yang sudah kita tempatkan tadi. Saya memberikan efek bayangan agar lebih terkesan cool, lebih terkesan soft di dalamnya. Saya coba atur sedemikian rupa. Oke, sekian misalnya. Seperti ini misalnya. Ataupun apapun yang Anda atur, karena objek kita banyak dan Anda menginginkan pengaturan bayangan yang sepadan serupa, maka Anda bisa menambahkan pada preset dengan menekan plus. Misalnya objek ini seperti ini bentuk yang sudah Anda inginkan. Umum memang tidak berbeda dari umumnya. Namun saya ingin menekankan pada Anda bagaimana membuat sebuah kesamaan di dalam satu konsep desain. Oke, kemudian kita tekan plus di sini, add preset, kemudian Anda berikan nama, misalnya seni. Dan nama di sini bebas-bebas saja Anda berikan. Save. Kemudian pada objek yang lain Anda tinggal pilih preset, tekan seni, maka dia akan memiliki bentuk bayangan yang sama. Pada bagian yang lain saya seleksi, kemudian saya tekan seni. Oke, maka seluruhnya sudah memiliki bentuk bayangan yang sama. Berikutnya kita akan memasukkan di sini tahun. Oke, 2008. Saya menginginkan bentuk impact saja agar tegas hurufnya di sini. Kemudian saya tambahkan efek kontur agar memiliki garis tepi. Saya masukkan warna coklat. Saya buat satu step saja atau bisa dua step begini. Kemudian saya naikkan sedikit besarnya. Oke, saya bikin satu saja. Oke, 0,3. Saya kira cukup 0,3. Oke. Atau Anda masukkan warna emas saja di sini supaya lebih menarik. Warna emas. Oke. Kemudian warna fontnya adalah putih. Kurang begitu greget di sini. Saya berikan warna coklat saja. Coklatnya saya samakan dengan warna yang ini. Oke. Oke, seperti ini saja. Kemudian saya coba berbesar di sini. Saya tambahkan perspektif di sini. Saya pilih efek perspektif. Oke, saya coba atur sedemikian rupa sehingga bentuknya sesuai dengan yang saya inginkan. Masuk ke dalam. Oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk mempermanis Anda bisa menambahkan shadow di dalamnya. Oke. Sebelum kita memberikan teks kalender di sini, saya ingin memberikan nama. Misalnya di sini Anda menggunakan nama-nama yang lain. Anda bisa juga menggunakan simbol, misalnya karakter. Anda masukkan di sini. Saya memiliki simbol geografik dari font Q-type di sini. Oke, saya masukkan di sini misalnya. Saya berikan warna. Oke. Saya berikan nama di sini misalnya galeri seni. Galeri seni atau ya, begini saja. Sesuai dengan yang Anda inginkan tentunya. Misalnya seperti ini. Kebetulan ini menyerupai huruf G. Galeri seni. Oke. Anda bisa tambahkan teks-teks yang Anda inginkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya tambahkan teks di sini. Misalnya seperti ini. Atau Anda tentukan tempatnya sekira-kira semenarik mungkin. Oke, seperti ini misalnya. Atau seperti tadi. Oke, ini saya tempatkan orientasinya lurus terhadap teks bawahnya.
Oke, kira-kira seperti ini saja untuk sebuah penamaan kalender ini diprakarsai oleh siapa atau disponsori oleh siapa. Oke, kemudian berikutnya kita akan memasukkan teks-teks berkaitan dengan kalender. Oke, kemudian saya masukkan di sini bulan Januari, atau saya gunakan cengkis di sini begini saja. Oke, kemudian saya berikan warna putih. Oke, saya beri ini saja. Oke, misalnya di sini. Anda juga bisa mengatur kerenggangannya. Januari misalnya. Oke, Januari. Kemudian Anda tambahkan teks-teks yang Anda perlukan. Misalnya di sini Anda masukkan bulan besar, lengkap begitu, besar 1940 dan lain-lainnya. Ini akan sangat mudah Anda lakukan. Saya kopikan dari file saya sebelumnya saja di sini. Oke, saya coba kopikan. Kemudian saya masukkan di sini. Oke, dengan ukuran yang cukup kecil. Oke, selanjutnya yang saya ingin bahas kepada Anda adalah tentang pembuatan teksnya sehingga akan sama kanan kirinya begitu. Di sini saya akan buat dulu untuk hari dan tanggal harinya. Saya beri warna tanpa garis, kemudian saya kontrol key. Di sini saya pilih shape tool, saya tambahkan nodal, saya hilangkan di sini. Begitu pula dengan bagian yang di atas. Saya tambahkan, saya hilangkan di sini, oke. Sehingga menyerupai bentuk seperti ini. Kemudian saya akan terapkan di sini garis bantu, beberapa garis bantu. 1, 2, saya copy dulu. Saya repeat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 7 hari. Kemudian kira-kira pas di sini. Oke. Saya group dulu, kemudian saya centerkan di sini. Oke. Kemudian saya ungroup. Lalu saya akan menggunakan teks di sini, minggu misalnya. Minggu saya kecilkan dulu. Saya pilih impact saja supaya sepadan dengan yang di atasnya. Oke, minggu kira-kira seperti ini. Minggu, agar Anda tidak melakukan pengulangan seperti ini, misalnya minggu, Senin ya. Senin. Kemudian Anda tempatkan di sini satu persatu. CE, Selasa juga seperti itu, melakukan sebuah aplikasi satu persatu. Saya coba ulangi langkahnya. Saya hilangkan di sini, saya masukkan minggu di tengah sini. Saya seleksi minggu dan kotak ini, kemudian saya tekan C dan E. Maka dia akan menempel tepat di tengahnya. Lalu saya akan memilih keduanya di sini. Saya gunakan arrange, kemudian transformation, posisi. Oke. Saya tambahkan di sini. Kemudian apply to duplicate. Saya lakukan 7 kali. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian saya berikan warna merah di sini. Yang lainnya saya berikan tutup. Kemudian saya namai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Oke. Ini kurang pas. Tengah CE. C dan E.
Nampaknya tadi caranya kurang efektif karena ada beberapa bagian teks yang tidak mengikuti pola tengah karena kita tidak mengatur sebelumnya pada posisi center di sini tadi. Apabila kita mengatur center, maka kita tidak perlu melakukan hal seperti tadi. Oke, di sini kemudian Anda bisa hilangkan ke garis-garis ini, Anda hilangkan. Oke, di sini. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda memasukkan harinya di sini, tanggal-tanggalnya. Anda bisa masukkan di sini, misalnya mulai di sini. Atau ini Anda turunkan. Kemudian di sini diganti tanggalnya mulai di sini misalnya 30 bulan sebelumnya. Ini 31. Kemudian di sini 1 2 3 4 5, dan ukurannya sedikit saya perbesar ke 10, kita buat 16 misalnya. Oke, saya buat 18 atau saya perbesar seperti ini. Oke, kemudian saya coba berikan warna putih bagian ini. Oke, satu persatu saya coba luruskan dengan atasnya, C. Atau bisa kita lakukan nanti sebenarnya, setelah semuanya selesai. Oke, kita lakukan nanti saja, kemudian saya tambahkan di sini. Oke, misalnya seperti ini. Dan Anda bisa menambahkan misalnya kliwon, pon, dan lain sebagainya sesuai dengan penanggalan yang Anda inginkan. Karena di sini ada Jawa dan ada Cinanya juga di sini. Oke, kemudian Anda bisa perkecil bagian ini misalnya karena berkaitan dengan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian Anda tinggal mengedit di sini 6 7 sampai selesai. 9 10 12. Ini tadi kita gunakan 10. Baiklah, yang ini juga kita terapkan 10 saja. Ini juga 10. Oke. Kemudian kita coba pilih semuanya. Kita pilih semuanya. Saya berikan orientasi pada bagian ini tepat di tengah dengan menekan E, sehingga dia akan tepat di tengah-tengahnya. Ini juga begini, terhadap ini maka posisi ini berada tepat di tengah-tengah teks sebelumnya. Kemudian kita lakukan seleksi terhadap orientasi huruf tulisan Sabtu ini, kata Sabtu ini, dengan tekan C agar center terhadap Sabtu. Ini kita seleksi juga. Terhadap Jumat kita C. Ya, Anda bebas memilih mulai dari mana, tetapi yang ingat yang paling akhir adalah acuannya. Oke. Kita lakukan semuanya. Anda bisa menambahkan detail-detailnya di sini sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Sesuai dengan kalender yang berlaku tentunya. Kemudian ini Anda berikan 10 warna merah karena di sini ada ulang tahun baru Hijriah 1429. Bisa Anda tambahkan keterangannya di sini nantinya. Kemudian untuk hal ini Anda berikan kontur warna putih saja. Oke, putih dengan diameter yang cukup kecil. Kita buat 0,05 misalnya. Cukup 0,8 misalnya.
atau 1.0. Oke, kita buat sama saja kalau begitu. Oke, Anda pilih yang merah-merah ini, kemudian Anda terapkan. Oh, Anda rupanya satu persatu di sini, kemudian Anda masukkan pretest saja, misalnya kasih nama kalender. Oke, kemudian pada bagian ini Anda masukkan kalender. Oke. Setelah itu Anda masukkan juga keterangan-keterangan yang diperlukan di sini misalnya. Oke, maka sampai di sini Anda sudah memiliki sebuah bentuk kalender untuk ditempelkan di dinding, untuk digantung, di mana Anda bisa membuat variasinya dengan warna yang berbeda-beda untuk masing-masing bulan. Januari, Februari dengan warna yang berbeda-beda, tinggal Anda merubah warna-warna yang ada. Misalnya Anda rubah menjadi hijau sini, hijau misalnya. Sorry, ini putih tadi yang terseleksi. Ini hijau misalnya. Kemudian di sininya hijau yang tua. Anda bisa gunakan imajinasi Anda. Kemudian ini dan ini Anda masukkan ini. Dengan gambar yang berbeda-beda tentunya. Kemudian ini Anda masukkan warna hijau yang muda. Nah, sesuai dengan apa yang Anda inginkan.